Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri ingin memanggil Welber Jardim ke Piala Asia U20. Sebelumnya pemain yang berposisi bek kanan itu absen membela Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tanpa Welber Jardim, Timnas Indonesia U20 tetap sukses lolos ke Piala Asia U20. Skuad Garuda Muda menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20. Indra Syafri sebenarnya memanggil Welber Jardim ke Timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun bek berumur 17 tahun itu tidak bisa meninggalkan klubnya, Sao Paulo. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menyarankan untuk mencari pemain lagi Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 akan mengarungi Piala Asia U20 di China pada 6 sampai tanggal 23 Februari tahun 2025. Semua bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia U20 2025. Dari situ baru kita bisa dapat gambaran kualitas tim-tim yang lolos itu seperti apa, ujar Indra Syafri. Tapi dari 3 kali kita mengikuti Piala Asia U20, saya sepakat dengan Coach Sintayong, bahwa kita mungkin butuh penambahan pemain, katanya menambahkan. Selain itu, Indra Syafri tengah mengajukan 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya yakni Tim Geipens, Dion Marks, dan Maures Mohinok. Dan ini yang akan kita diskusikan segera dalam minggu-minggu ini, siapa calon pemain barunya, lalu kita akan bicara dengan pemilik klub karena bagaimanapun kompetisi masih berlanjut, tutur Indra Syafri. Lalu kita juga akan coba bicara lagi dengan Welber Jardim dan menunggu 3 pemain keturunan lainnya, imbu Indra Syafri. Miss Hilges dan Eliano Reijenders resmi menjadi WNI setelah menjalani sumpah pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Demi segera mempersiapkan kedua pemain ini, tim dari PSSI dan Kemenkumham terbang ke Belgia. Mereka diproyeksikan tersedia saat Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan China pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bisa memenangkan pertandingan dan menyapu bersih 6 poin, maka kans mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi semakin besar. Selanjutnya, Miss dan Eliano tinggal mengurus perpindahan federasi dan bermain di Timnas Indonesia. Memiliki waktu sepekan, PSSI langsung melakukan persiapan untuk sumpah WNI kedua pemain tersebut. Demi memberikan persiapan terbaik, digelar rapat pada Kamis, yang dihadiri oleh PSSI, Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya untuk membahas peluang melaksanakan sumpah WNI di luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan, semua jalan terbaik ditempuh demi memastikan mereka bergabung ke Timnas Indonesia. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat Timnas. Di 2 laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina, kata Erick Thohir. Saya optimistis, Coach Sin akan punya strategi dan game plan baru. Dengan kehadiran 2 pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, tutupnya. Sintayong bersama Timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Saat ini Timnas Indonesia pun berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong punya target mengincar posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir putaran ketiga guna melihat kesempatan lolos ke Piala Dunia di putaran keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Sintayong. Sintayong mengakui kesempatan untuk lolos Piala Dunia memang sangat kecil. Namun peluang tersebut akan selalu dimanfaatkan bahkan jika akhirnya Timnas Indonesia harus melalui babak playoff demi lolos Piala Dunia.
Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Sintayong. Kini langkah timnas Indonesia pun semakin berat dengan menghadapi dua laga beruntun melawan Bahrain dan China. Tujuannya adalah untuk merebut poin dari Bahrain dan China. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah ke posisi 3 atau 4 besar, kata Sintayong. Saya kira, putaran ketiga akan menjadi tantangan terbesar, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Ditanya soal keinginan Sintayong jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, sang pelatih justru menjawabnya dengan jawaban di luar dugaan. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata sang pelatih. Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hifni Hasan memantik kontroversi soal kebijakan naturalisasi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Jebret Media Award 2024, Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Hifni datang mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari yang tidak bisa hadir. Dirinya langsung mengkritik belak-belakan kebijakan naturalisasi di depan pemirsa. Hifni Hasan mengkritik banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia usai diasuh oleh Sintayong. Pertama saya mau berbicara tentang Coach Sintayong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, kata Hifni Hasan. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, tambahnya. NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia tanpa menunggu waktu lama langsung menyampaikan klarifikasi. Komite Olimpiade Indonesia mengambil sikap atas kegaduhan yang terjadi usai pernyataan yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif, Hifni Hasan di acara Jebret Media Award 2024 pada Kamis, tanggal 26 September tahun 2024, tulis keterangan NOC Indonesia. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia. Walaupun itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut. Karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, lanjutnya. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya termasuk pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tulis pernyataan resmi NOC Indonesia. NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi, tambah keterangan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menegaskan akan selalu memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, tak sedikit yang menilai bahwa kini pemain Liga 1 sudah tak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari pilihan pemain Sintayong di laga Timnas Indonesia pada bulan September lalu. Tepatnya yakni kala Timnas Indonesia menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 10 September tahun 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, hanya ada satu pemain dari Liga 1 yang menjadi starter. Sosok yang dimaksud yakni pemain Persija Rizky Ridho. Sintayong sendiri menegaskan bahwa ia tak menutup pintu bagi pemain Liga 1. Syaratnya yakni pemain tersebut wajib menunjukkan performa terbaik bersama klub. Dalam hal ini, Sintayong ternyata melakukan pemantauan langsung. Pelatih asal Korea Selatan sejauh ini telah tercatat datang langsung di dua laga yang melibatkan klub Liga 1. Rinciannya yakni saat Persija melawan Dewa United dan Persib melawan Port FC. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka.
Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Taeyong.